Dimit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Afif Sektiansa. Saya dari kelas 17-7B-07. Di sini saya menjadi kelompok A yang akan mempresentasikan tentang demokrasi di Indonesia. Nah, kelompok A ini terdiri dari 14 mahasiswa. Tentunya yang pertama itu bisa dilihat sampai yang terakhir bisa dilihat di slide. Oke, untuk selanjutnya, next. Nah, judul dari slide yang kedua ini adalah demokrasi Indonesia. Demokrasi Indonesia ini banyak sekali, beberapa demokrasi, ada 4. Oke. Nah, untuk yang pertama, apa itu demokrasi? Demokrasi itu adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting baik secara langsung atau tidak langsung didasarkan dengan pada kesempatan mayoritas yang diberikan secara bebas dan dari masyarakat dewasa. Jadi demokrasi di Indonesia itu bebas, maupun ada yang secara langsung atau tidak secara langsung. Dan itu diberikan dari kalangan masyarakat yang sudah dewasa. Nah, sistem politik Athena klasik ini misalnya memberikan kewarganegaraan demokratis kepada pria elit yang bebas dan tidak menyertakan budak dan wanita dalam partisipasi politik. Konsep demokrasi lahir dari Yunani kuno yang dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke-4 sebelum Masehi sampai dengan abad ke-6 sesudah Masehi. Jadi demokrasi itu sudah ada, sudah dari abad ke-4 sebelum Masehi. Nah, untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh pemateri yang selanjutnya. Oke, next slide. Kemudian yaitu demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia adalah suatu proses sejarah dan politik perkembangan demokrasi di Indonesia. Mulai dari pengertian dan konsepsi demokrasi menurut para tokoh dan founding father kemerdekaan Indonesia, terutama Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sultan Syahrir. Selain itu, juga proses ini menggambarkan perkembangan demokrasi di Indonesia, dimulai saat kemerdekaan Indonesia, berdirinya Republik Indonesia Serikat, kemunculan fase kediktatoran Soekarno dalam Orde Lama dan Soeharto dalam Orde Baru, hingga proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi 1998 hingga saat ini. Kemudian pemateri selanjutnya dibawakan Saudara Kevin Saore. Sejarah demokrasi di Indonesia. Hingga tahun 1959 dijalankan suatu praktik demokrasi yang cenderung pada sistem demokrasi liberal, sebagaimana berlaku di negara-negara barat yang bersifat individualistik. Pada tahun 1959 sampai 1966 diterapkan demokrasi terpimpin yang dalam praktiknya cenderung otoriter. Periode demokrasi parlementer dari 1945 sampai 1965, periode ini merupakan awal perkembangan demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, Mas Hari. Namun demokrasi parlementer ini ternyata kurang begitu cocok diterapkan untuk di Indonesia. Karena dalam prosesnya timbul banyak perpecahan politik dan partai-partai politik yang mendominasi terpecah belah. Periode demokrasi terpimpin atau Orde Lama pada tahun 1959 sampai 1965, ciri-ciri demokrasi ini adalah dominasi politik presiden dan berkembangnya pengaruh komunis dan peranan tentara ABRI. Dalam panggung politik nasional 3, dominasi kekuasaan politik presiden pada saat itu terbukti melahirkan tindakan dan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, pada tahun 1960, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat dengan DPR. Padahal dalam hal ini
Presiden tidak memiliki wewenang untuk hal tersebut. Selanjutnya, Demokrasi dalam pandangan para pendiri bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, secara gamblang duet pemimpin duit tunggal yang dimaksud pemimpin duit tunggal ini yaitu Soekarno dan Hatta mendeklarasikan Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang demokratis. Lanjutkan pemateri dari Mas Saiful Wahdi tadi ya. Di sini ada demokrasi menurut Insinyur Soekarno. Sosial demokrasi menurut Soekarno adalah suatu sistem demokrasi yang mengakar pada nilai-nilai kemasyarakatan. Saya akan meneruskan pemateri yang sebelumnya, demokrasi menurut Muhammad Hatta. Dalam pamflet yang berjudul Ke Arah Indonesia Merdeka, Hatta mengemukakan sebagai berikut. Sebab demokrasi politik saja tidak cukup untuk mencapai demokrasi yang sebenarnya, yaitu kedaulatan rakyat. Terima kasih. Next. Demokrasi menurut Sultan Syahrir, secepat mungkin seluruh pemerintah harus didemokratisir sehingga rakyat banyak masuk tersusun di dalam lingkungan pemerintahan. Ini mudah dikerjakan dengan menghidupkan dan di mana perlu membangun dewan-dewan perwakilan rakyat dari desa hingga ke puncak pemerintahan. Timeline demokrasi di Indonesia dari masa ke masa. Pada tahun 1945 sampai 1959 itu era demokrasi parlementer di Indonesia juga seringkali disebut sebagai era demokrasi konstitusional. Kemudian pada yang kedua, pada tahun 1959 hingga 1965, itu adalah demokrasi terpimpin. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin yang dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya, Pancasila era Orde Baru, atau era yang dipimpin oleh Bapak Pembangunan Soeharto. Dan yang terakhir hingga sekarang adalah era demokrasi reformasi. Next. Parlementer. Dalam Undang-Undang Dasar sementara 1950 itu menetapkan bahwa lembaga eksekutif yang terdiri dari presiden sebagai kepala negara konstitusional dan menteri-menteri memiliki tanggung jawab politik di bawah seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sehari-hari. Next. Terpimpin. Setelah berakhirnya era demokrasi parlementer, Indonesia mulai memasuki fase demokrasi lainnya, yaitu demokrasi terpimpin. Tetapi sebelum dekret presiden diumumkan, demokrasi parlementer atau demokrasi konstitusional masih bertahan dengan adanya pembentukan sebuah kabinet transisi yang dipimpin oleh Insinyur Juanda atau yang disebut sebagai Kabinet Juanda. Oke, demokrasi Pancasila, sistem demokrasi terpimpin yang justru dijadikan landasan untuk berdirinya sebuah pemerintahan diktator oleh Soekarno setelah keluarnya dekret Presiden 5 Juli 1959 ternyata tidak bertahan lama. Salah satu yang dilakukan untuk menghapuskan kediktatoran Orde Lama adalah membatalkan ketetapan MPRS. Next. Reformasi. Proses reformasi politik di Indonesia pasca jatuhnya Presiden Soekarno pada Mei 1998 telah membuka peluang bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi demi mewujudkan suatu pemerintahan yang baik. Sebenarnya, fase transisi ini adalah fase yang paling singkat, namun paling menentukan. Karena ketidakberhasilan suatu negara dalam proses demokrasinya tergantung pada proses transisi demokrasi. Next.
Oke. Thank you. Oke, itu tadi adalah presentasi dari kelompok saya, kelompok A, yang mempresentasikan tentang demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, demokrasi di Indonesia ini juga ada 4 reformasinya. Mulai dari demokrasi parlemen, mulai dari demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan yang terakhir itu sampai sekarang itu adalah era reformasi. Nah, mungkin dari presentasi kita ini ada yang kurang atau ada yang kurang baik atau apa, nanti bisa ditanyakan atau bisa dikasih tahu yang lebih jelas dan baiknya ya di pertanyaan. Jadi itu tadi adalah presentasi dari kelompok kita. Apabila ada salah kata atau kurang, saya dan teman-teman saya memohon maaf, dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.